Shabbat Shalom, saudara-saudaraku. Shabbat Shalom, Beshem Yeshua HaMashiach. Biar damai sejahtera dari Tuhan kita, Yahweh Elohim, melalui Yeshua HaMashiach melimpahi hidup kita semua. Hari ini Sabtu, tanggal 3 Mei tahun 2020. Topik renungan kita masih berkaitan dengan Sefirat HaOmer. Hari ini adalah hari yang ke-23. Sahabat, lalu kita sudah membahas sedikit tentang periode menghitung Omer. Tuhan memerintahkan Israel untuk menghitung 49 hari, dimulai pada hari Sabat setelah Pesah. Periode menghitung Omer adalah 49 hari setelah Paskah atau setelah penebusan. Sahabat, lalu kesimpulannya adalah bahwa keselamatan akan menjadi lengkap atau sempurna jika disertai dengan tuntunan hidup, supaya orang yang diselamatkan bisa dikoreksi hidupnya, bisa diarahkan atau direksi dan dilindungi atau proteksi. Sahabat, ini kita akan membahas dengan mengambil ayat dari Keluaran 19, mulai ayat 1 sampai 18. Ya, saudara bisa membacanya di rumah, tetapi saya akan membaca beberapa ayat penting saja, yaitu ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Jadi kata pentingnya di sini, saudaraku, adalah perjanjian. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri di antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Nah, saudaraku, Israel sampai di Sinai pada hari ke-47. Tuhan berfirman di ayat 10, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Ya, jadi saudara, sebelum mereka bertemu dengan Tuhan pada hari ke-50, mereka disuruh Tuhan untuk menguduskan diri. Jadi periode menghitung Omer adalah periode untuk menguduskan diri atau masa persiapan. Kenapa, saudara? Karena di sini Tuhan sebut, jika engkau berpegang pada perjanjianku. Ya, jadi setelah mereka dibebaskan dari Mesir, mereka diikat dalam perjanjian. Ya, perjanjian ini adalah perjanjian nikah, saudaraku. Ya, jadi sahabat, lalu telah kita bahas bahwa 10 loh batu sebagai tuntunan gaya hidup, namun 10 loh batu juga adalah perjanjian. Ya, dan perjanjian ini adalah perjanjian nikah, dimulai dengan perjanjian pertunangan. Demikian juga bagi kita yang telah menerima Yeshua, ya, sebagai jalan keselamatan, kita juga wajib menerima perjanjian, ya, karena di 2 Korintus 11 ayat 2 sampai 4, saudara, saya bacakan ayat pentingnya. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus atau kepada Mesias. Nah, saudaraku, ketika di Sinai Israel diikat dalam perjanjian pertunangan, kita pun saat ini semuanya posisi adalah sedang dalam perjanjian pertunangan. Dan selanjutnya Rasul Paulus mengatakan, tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus atau Mesias, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan kelicikannya. Ya, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus atau Yeshua yang lain yang dari apa yang telah kami beritakan, atau roh yang lain atau Injil yang lain. Nah, saudaraku, setelah kita ada dalam keselamatan, diikat dalam perjanjian pun kita masih bisa disesatkan. Ini peringatan dari Rasul Paulus, yaitu jika kita diberitakan gambaran Mesias yang lain atau Injil yang lain atau roh yang lain, sehingga kita masih bisa ada di dalam kesesatan. Nah, saudaraku, apakah kita layak dipertunangkan? Layak, saudaraku, jika kita mengikuti aturan hidup yang ditetapkan Tuhan dalam perjanjian. Jadi satu hal yang perlu saya tekankan, saudaraku, bagi kita dan juga bagi orang-orang percaya, bahwa setelah kita menerima Mesias sebagai jalan keselamatan, kita juga harus mengikatkan diri dalam perjanjian. Jadi bukan berarti kita terima Mesias, terima Kristus, terima keselamatan, lalu semuanya selesai. Kita harus
mengikatkan diri pada aturan-aturan main yang ditetapkan oleh Tuhan, yaitu yang ada pada perjanjian atau yang oleh kaum Ibrani menyebutnya adalah Torah, ya. Karena saudara, Mesias hanya akan menjemput mempelai yang tidak bercacat celah, ya. Nah, saudara, sahabat, lalu kita telah membahas bahwa salah satu fungsi perjanjian atau fungsi Taurat adalah untuk proteksi atau perlindungan. Nah, di era COVID-19 ini, saudara, banyak orang percaya yang membaca Mazmur 91 sebagai doa perlindungan supaya mereka bebas dari COVID-19. Namun patut kita cermati, saudara, ya, bahwa perlindungan itu bersyarat, berkat itu bersyarat, ya. Disebut dalam Mazmur 91, mereka yang tinggal di dalam naungan yang maha tinggi. Apa yang dimaksud naungan ini, saudara? Ini adalah perjanjian. Kita bernaung dalam perjanjiannya, ya. Dan Ulangan 28 juga menyebutkan, jika engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dengan setia, maka seluruh berkat ini akan menjadi bagianmu. Salah satunya adalah perlindungan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tetapi dimulai dengan kata jika engkau, berarti ada bersyarat, saudaraku, ya. Dan firman Tuhan di Mazmur 23 juga disebut bahwa Tuhan tidak menjanjikan bahwa semua situasi akan baik. Karena ada kata-kata sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman. Saat ini kita masuk kepada lembah kekelaman dunia, karena dunia kena wabah COVID dan seluruh dunia kena. Kita ada, tetapi firman Tuhan menjanjikan kepada kita kalau kita ada di dalam naungannya. Ya, kita tahu di Mazmur 91 disebut bahwa sekalipun 1000 rebah di kirimu, 10.000 rebah di kananmu. Sekarang saudara, ini sudah menjadi kenyataan ayat ini. Tetapi Tuhan bilang itu tidak akan menimpamu. Apakah kita akan berharap perlindungan ini terjadi pada kita? Kita ada di dalam perjanjian Tuhan. Kita ada di dalam ketaatan. Ya, jadi kita berusaha untuk senantiasa ada di dalam ketaatan, saudara, atau di dalam perjanjian, supaya ayat Mazmur 91 ini, ayat perlindungan ini berlaku bagi kita. Ya. Dan seperti pesan-pesan umum, stay safe, stay healthy, tapi penekanan saya adalah stay on obedience supaya semua janji Tuhan berlaku atas kita. Shabbat Shalom.